Siapa Louis? Tadi ditelepon namanya Don, sekarang Louis. Louis bisa nama. Ya bingung juga ya sebenarnya kayak. Masih belum bisa, nggak bisa diterka-nerka juga menurut gue rada susah sih. Polisi pun nggak nemu ya. Di malam-malam seperti ini nih. Enak banget ya kalau bercerita lagi ya Rian ya. Ivana ada cerita. Jadi malam hari ini Iya, gue kan. punya cerita yang sedikit misterius. Setelah misalkan beberapa episode tuh kemarin-kemarin nggak ada, itu lagi nyari bahan ya. Iya, lagi mengulik lah, Research. semedi. Waduh. Oke. Ini apa kali ini? Lu udah sampai kemana-mana gitu kan research. Apa yang lu temukan cerita pada untuk episode hari ini? Malam hari ini gue mau cerita ada seorang laki-laki remaja Wow. yang tiba-tiba meninggal di kamar 1046. Ada apa sih di sana? Tiba-tiba ya. Kalau misalkan nggak jadi, dah lanjut aja. Jadi pada tanggal 2 Januari 1935 ada seorang laki-laki yang bernama Roland T. Owen. Dia ini ingin menginap ke President Hotel di Kansas City. Nah dengan perawakan dia datang tuh dengan bekas luka, ada goresan luka di sini yang cukup lebar, terus memar-memar di muka, dan dia itu tidak membawa tas. Jadi dia benar-benar cuma bawa sisir, sikat gigi, di mantel hitam dia. Jadi kayak Joker ya? Ada garisnya. Kalau misalnya kayak gitu mungkin bisa kayak dibilang, oh kalau misalnya cuma luka garis kayak apa tanda lahir ya, bisa aja kali ya. Tapi kan kalau luka memar-memarnya luka. itu yang kayak, Iya. tapi sebenarnya bakal mencurigakan nggak sih pada saat ada orang yang kayak gitu? Nah, mungkin pertama kali ngeliat gue akan cukup curiga ya. Paling jatuh. Iya, soalnya Iya, masalahnya dia tuh bukan cuma luka atau bengkak atau gimana, telinganya pun itu rada bengkak. Terus dia memiliki rambut yang coklat dan mata yang indah, mata yang biru. Tapi mungkin aja kan orang anggap ya, oh ini mungkin tinju. Jadi mukanya memar, Ya. ini kupingnya yang model yang Gue sih tidak akan berpikir seperti itu sih, nggak nyampe ke situ kayak otak gue. Terlalu jauh. Terlalu jauh. kurang ya. ya. Jadi Roland T. Ivan ini dia itu asal Los Angeles kalau di Iya. kartu KTP, ID KTP, kartu ID dia, dan dia akan berencana menginap 3 malam di hotel presiden ini Sama siapa? sendiri. Oh, sendiri. Iya, dia datang nih. Ya kan datang dan petugas bellboy menghampiri dia, membantu dia. Petugas bellboynya bernama Randolph Probst dan dia mengantarkan Owen ke kamarnya, yaitu di kamar 1046 yang berada di lantai 10. Hampir jam 11 tuh ya. Iya, hampir 14 menit lagi, 14 Pak. menit. 14 sejam. Jadi Owen di sini berceritalah kepada Randolph kalau saya itu habis menginap di Muhlebah Hotel. Yang dimana Muhlebah ini nih hotelnya tuh cukup mahal. Jadi dia pindahlah ke President Hotel. Karena mahal ya. Karena mahal mungkin Cari ya. yang budget. Cari yang Bangkrut budget. kayaknya dia. Nah, Owen ini nih suka banget suasana kamar yang remang-remang, yang dimana lampu yang ada itu cuma lampu tidur doang gitu. Gue suka juga sih itu kayak gitu. Waduh. Kayak nyaman. Biasa gitu di mana soalnya. kayak gitu? Di kamar gue kan emang gue pakai lampu Sama sih tidur. gue juga actually kayak gitu sih. Heeh. Nah, jadi di situ pukul 4 sore ketika petugas kebersihan sedang membawakan handuk ke kamar Owen, dia itu melihat tulisan di atas meja, "Don, aku akan kembali lagi 15 menit nanti. Tunggu dulu." Kata tulisan yang ada di situ. Cuman kayak sebenarnya Gitu ya. anehnya dia yang nulis buat Don. Mana bakal tahu Don Iya, bakal maksud datang gue ya. itu dia kan. Harusnya kan kalaupun dia nulis itu harusnya buat orang yang ada di rumah itu dong, nggak sih? Iya, kayak seolah-olah tuh bakal ada seseorang yang datang gitu Dia udah kan. expect ada orang yang bakal datang dan dia belum balik ya kan? Iya, mungkin. Oke. Ya. Nah, tanggal 3 Januari 1935, masih di pagi hari sekitar 10.30, saat Mary, yaitu petugas kebersihan, sedang ingin membersihkan kamar Owen, dia mendengarkan kalau si Owen ini sedang berbicara di telepon. Iya. Dia mendengar, dia nguping kan ceritanya. Dia si Owen bilang, "Saya tidak lapar, Don. Saya nggak pengen makan, saya udah sarapan," kata si Owen. Nah, jadi si Mary tuh nguping. Jadi tuh. si Owen ditawarin makan sama yang namanya Don. Iya. Mau sarapan gak lu? Mau makan gak lu? Gue nggak tahu ya apakah bener-bener nguping atau mungkin kedengeran kali ya. Mungkin kalau yang dia si Mary-nya ada Kedengeran di nih, kedengeran depan. kayak ngomong sama orang biasanya kan. Gue baru ingat satu lagi, kalau si Owen ini tidur itu tuh atau dia dalam kamar, pintunya tuh selalu gak ketutup. Jadi kayak mungkin sekitar berapa senti itu kalau kita di hotel kan biasanya ada yang sangkutan itu kali Iya. ya. Mungkin jadi si Mary ini bisa mendengar percakapan si Owen di Jadi dalam. pintunya biasanya diganjel, nggak sampai rapet. Nah pada pagi itu juga, Owen ini bercerita ke Mary kalau dia itu sebelumnya menginap di Muhlebah Hotel. Ya dia chit-chat sedikit lah sama Dia Mary. cerita lagi nih ya. Dia cerita Udah lagi sama kalau bellboy, dia udah sama sama bellboy, dia. sama si Randolph, sama si Mary Mary. lagi. Nah, jam 4 sore, Mary mengantarkan anduk ke kamar Owen. Dia bilang, dia
dong ngetuk nok ya kan. Permisi Pak, saya mau antar anduk. Oke, Dia lagu bilang TikTok tek paket. Siap. Dia bilang mau antar anduk kan. Tetapi nah di sini anehnya ada seseorang yang menjawab kalau saya tidak butuh handuk. Bukan Owen ya? Bukan Owen, itu bukan suara Owen. Nah keesokan harinya tanggal 4 Januari pukul 7 pagi, operator hotel tuh menyadari kalau telepon itu tuh nggak tertutup rapat, menggantung. Nah di situ ada keanehan gitu kan. Diceklah sama si Randolph ke atas. Pas dia mau masuk ada tulisan di gantungan pintu don't disturb. Gak enak Randolph mau untuk ngetuk itu kan. Dan di sana si Randolph itu tuh mendengar suara Owen itu tuh seperti habis mabuk. Iya, mungkin kayak ngelantur lah pokoknya. Jadi si Randolph pun meninggalkan kamar itu dan ya meski tidak dibukakan oleh si Owen. Siang harinya ada seorang bellboy yang bernama Harold Pike. Dia masuk ke kamar dengan kunci cadangan. Dia melihat Owen itu sedang berbaring di tempat tidurnya dalam keadaan dia tanpa busana. Benar-benar dia tergeletak terus dia mabuk berat. Jadi si Pike ini menyangka kayak mungkin dia habis mabuk lah, ya udahlah ya. Dia juga melihat telepon yang terjatuh di lantai, kemudian dia balikin lagi tuh telepon ke seperti semula. Dan anehnya 2 jam kemudian telepon itu tuh kembali hanging gitu loh. Dia kembali kebuka lagi. Aneh gak sih? Dan di sini nih, ini menurut gue yang paling aneh. Si Randolph ini nih ditugaskan untuk ngecek kamar. Nah di dalam remang-remang kamar, si Randolph ini nih mendapati Owen tuh tiba-tiba udah tergeletak di lantai dalam keadaan nggak berpakaian dan penuh darah di tubuhnya. Waduh. Nah panik dong si Randolph, dia langsung hidupin lampu dan pas dalam keadaan terang itu tuh di lantai, di tembok, di langit-langit itu sampai ke kamar mandi penuh dengan darah. Belecetan ya, Bos. Polisi akhirnya segera tiba. Dan dari hasil penyelidikan, polisi menyimpulkan bahwa Owen itu dia kelihatan kayak habis disiksa. Jadi lehernya, pergelangan tangan, kelihatannya kayak dia tuh kayak digantung pakai kawat atau gimana gitu lah pokoknya lehernya. Dan tulang rusuknya patah. Dia ada beberapa tusukan dan yang paling mengerikan lagi adalah paru-parunya tuh juga kena tusuk. Robek. Tapi pada saat itu Owen anehnya masih sadar. Masih sadarkan diri dalam keadaan udah terluka berat. Nah, di situ polisi nanya dong ke Owen secara langsung apa yang telah terjadi, dan anehnya Owen tuh justru cuma mengatakan dia jatuh dari kamar mandi dan terbentur bathtub. Tapi nggak mungkin ada luka ikat di sini. Itu kayak alasan-alasan yang kayak dia menutupi orang yang membunuh dia, Bo. Dan itu juga alasan yang menurut gua nggak masuk akal buat polisi, kayak nih orang pasti terjadi sesuatu lah, nggak mungkin. Lalu si polisi nanya kayak gini, Owen, kamu ini sama siapa sih di kamar ini? Owen cuma menjawab, saya sendirian Pak. Lalu Pak polisi ini ya mungkin dia punya pemikiran kayak mungkin dia mau bunuh diri gitu kan. Iya. Jadi dia bertanya, apakah kamu ingin bunuh diri gitu kan? Lalu si Owen jawab tidak. Nah polisi jadi makin bingung. Korban kok nggak mau ngaku. Nggak mau ngaku, kayak seolah nutupin sesuatu gitu kan. Tak lama kemudian Owen mengalami koma dan dia meninggal pada tanggal 4 Januari 1935 di malam hari. Jadi ini yang cukup aneh, pada saat polisinya tuh masuk ke ruangan itu lagi, jasnya si Owen itu hilang, jas hitam yang selalu mantel yang selalu dibawa itu hilang. Terus dia di situ tuh polisi nemuin pita rambut. Pita rambut berarti cewek kan, berarti ada cewek. Terus ada rokok yang belum dipakai. Terus juga polisi tuh menemukan sidik jari. Kayaknya nih sidik jarinya ditemukan di telepon, di gagang telepon. Sidik jari itu tadi yang Harold itu bukan yang balikin ke... Gua nggak tahu maksudnya hitungan dari yang sidik jari itu pakai yang dari yang terakhir itu atau gimana nih ya, tapi ditemukan ada sidik jari wanita di situ. Oh, cewek. Nah, itu dia. Harold, kan? Jadi sebenarnya cukup confirm sebenarnya ada wanita di situ ya. Nah, ditambah lagi di kamar 1048. Mereka tuh dengar suara berisik banget lah. Diduga itu tuh dari 1046. Bisa sebelahan memang, kalau genap sebaris. Oh iya, ganjil depannya. Iya, benar. Jadi dia kayaknya nih dari kamar sebelah dia nih. Jadi dia ngedengarnya tuh teriak-teriak dan dia dengar ada 2 orang, 1 cewek. Oke, berarti kan istilahnya si Owen, si cowok 1 dan cewek 1 didengarkan seperti itu gitu ya. Polisi juga penasaran kan. Polisi tuh cari alamatnya si Owen tuh di mana sih sebenarnya ya. Dan akhirnya tidak ditemukan sama sekali. Nah, clue selanjutnya adalah di hotel sebelumnya. Di Mokleba dicek lah, ada nggak orang yang pernah nginap di sini namanya si Roland T. Owen ini nih. Dia bilang nggak ada Pak di sini. Nah, terus digambarin dong mukanya si Owen nih begini nih, bla 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 bla, dikasih. Nah, betul Pak, ini pernah nih, tapi namanya beda.
Bukan Roland. Bukan Roland. Nah, namanya itu dia bilangnya adalah Eugene Scott. Polisi bingung dong, ya kan? Dan polisi taruhlah di pengumuman. Do you recognize this man? Ya kan, ditempel di beberapa tempat dan segala macam, ya kan? Di koran-koran lokal juga ada segala macam. Dan akhirnya hasilnya nggak ada juga karena nggak ada yang kenal dia. Ini juga bingung juga nih kenapa Itu bisa kalau begitu. koran lokal gitu suka teriak-teriak lokal pride. Gitu. Waduh, anak Hashtag Asian local banget pride. ya. Takutnya koran lokal juga gitu. Pada tanggal 23 Maret di rumah pemakaman nih. Jadi di depan rumahnya itu dia nerima sebuah ini ya. Jadi kayak ada duit dilapiskan sama Koran koran. siapa nih? Rumah siapa? Di rumah pemakaman, Pak. Rumah pemakamannya sih? Si Owen. Oh. Si Owen. Roland ini kan maksudnya habis meninggal dia di pemakaman. Iya. Cuma nggak tahu dari siapa. Tapi sebelumnya memang sempet ada yang telepon ya ke rumah pemakaman itu katanya saya mau kirimin duit biar istilahnya si Owen ini bisa dimakamkan dengan layak. Habis itu dimatiin dan nggak tahu juga siapa yang telepon. Nah besokannya terimalah duit ini. Jadi bingung kan? Ini di siapa? manajemennya ya? Iya Di bener. kayak Iya di kantor, telepon di rumah kantornya. pemakaman yang diteleponnya kayak gitu. Jadi kayak makin Bayangan bertanya-tanya gua soalnya sebenarnya. tadi itu duitnya taruh di kuburannya si ini. Wow. Di Itu rumah lebih ngeri pemakaman nggak ya, sih? belum. Iya makanya di kantornya ya. Belum dimakamkan ya, masih di tempat ini Iya ya pokoknya kayaknya. di kantor yang ngurusin Iya betul. pemakaman itu ya. Intinya seperti itu. Dan akhirnya Owen kemudian dimakamkan di Memorial Park Cemetery di Kansas City. Ini juga ada hal yang aneh di pemakamannya itu ditemukan bunga dan ada tulisannya Love Forever Louis. Siapa Louis? Tadi di telepon namanya Don, sekarang Louis. Louis bisa nama Iya. wanita. Iya maksud gue apakah Louis? Ya Yang cuma gue membunuh nggak tahu itu. ya. I don't know gitu ya. Dia kayak nggak ada kerabat, nggak ada siapapun yang tahu dia. Tapi Louisnya juga nggak tahu siapa juga ya. Jadi polisi nggak bisa tindak lanjutin. Hal itu jadi nambah rumit di kasus kematian si Ronald T. Owen ini. Polisi pun masih cari titik terang identitas yang sebenarnya karena ternyata kan namanya itu bohong ya. Yang dia taruh di alamat di ininya dia. Atau nggak bisa aja KTP dia banyak bos. Iya, Oh, bisa juga. Iya bisa juga. Siapa tahu dia ini nyamar-nyamar. Anonimus dia. Iya benar. Nah setahun kemudian jadi ada orang yang telepon nih katanya dia bilang kalau si Owen itu tuh yang ada di majalah itu tuh dia bilang wah itu tuh saudara saya pak katanya yang dia meninggalkan Birmingham pada tahun 1934. Iya. Nah dan cukup confirm ya maksudnya karena kan pada saat Timeline-nya dia ya. masuk ke hotel itu kan 1935 ya beda setahun. setahun jaraknya. Setelah ditelusuri lebih lanjut sama polisi ternyata nama aslinya adalah Artemus Ogletree. Dan dia berumur 17 tahun. Oke. Nah ibunya itu bernama Ruby Ogletree. Saat itu ibunya cerita nih, selama anaknya pergi, dia nerima tuh 3 buah surat yang mengatakan kalau dia tuh fine-fine aja gitu. Jadi mungkin ibunya bisa lebih tenang. Jadi surat yang pertama berasal dari Chicago, yang kedua dikirim dari New York, dan yang ketiga itu dari Eropa. Nah pada tanggal 12 Agustus 1935, ada seorang yang mengaku bernama Jordan menghubungi Ruby nih mamanya, berkata kayak gini bahwa anaknya itu pernah nolong dia selama di Egypt. Dia juga mengatakan bahwa Artemus telah menikah dengan seorang wanita asal Kairo. Si mamanya ini sebenarnya awalnya agak ragu gitu ya sama si Jordan ini. Tapi betul aja gitu, ketika polisi kasih fotonya si Owen, ternyata bener itu anak yang berpamitan pada tahun 1934 Artemus itu. ya, Iya betul si Artemus itu. Identitas asli dari si Roland T. Owen ini udah terungkap, tapi yang masih jadi misterius siapa yang ngebunuh dan Kayaknya kenapa dia sih- bisa meninggal gitu loh. Feeling gue bisa aja sih dia punya pacar namanya Luisa gitu ya. Hmm. Datang ke hotel terus berantem terus dibunuh akhirnya. Nah karena ini si Artemus itu mungkin cinta juga jadi kayak nutupin gitu kayak enggak gue cuma jatuh gitu. Waduh. Jadi sebenarnya ada 2 teori sih. Yang pertama, si Artemus Ogletree itu adalah seorang gay. Ya karena nggak tahu ya Don itu cowok apa cewek kali ya. Iya. Bisa aja Don cewek atau ya di. Bisa Dona, bisa Doni. Ya bisa Doni bisa Dona. Yang kedua ini teori yang banyak dipercaya bahwa kemungkinan Artemus bekerja sebagai mata-mata. Yang kasus kematiannya sama dengan kematian Isda Woman. Wanita yang nggak berhasil diidentifikasi dan ditemukan terbunuh. Bahkan jasadnya juga dibakar gitu ya. Jadi nggak ada. Ya make sense karena dia identitasnya banyak. Benar. Pindah-pindah hotel mungkin ada penyebab juga gitu kan. Kemungkinan dari Iya. situ. Tapi ya bingung juga ya sebenarnya kayak Masih belum bisa, nggak bisa dinarkan juga menurut gue rada susah sih. polisi pun nggak nemu ya. Karena clue-cluenya pun rada sedikit ya kalau gue lihat di Iya, sini. iya, iya. Jadi nggak bisa terlalu Orang yang misterius. dan bahkan nggak ada yang melihat satu orang yang masuk ke dalam kamarnya segala macam itu kayaknya zaman dulu nggak ada CCTV juga, Bos. susah. Kalau ada Iya. CCTV sih pasti lebih mudah untuk ketahuan. Karena kan dia tahu kapan keluar, kapan masuknya, bisa lebih tahu. Bahkan kayak kemarin kasus Elisa Lam aja yang ada CCTV pun Bisa nggak Susah. terungkap, Iya. nggak terungkap.
Jadi kalau gitu aja. Enggak, segitu aja kan? ceritanya, Segitu betul aja. sekali. Duh, serem Masih cukup juga ya. menggantung juga dan Gantung. aneh tiba-tiba banget. Maksudnya dalam 2 jam yang kayak tadi dibilang tiba-tiba langsung meninggal, Pak. Ya. Iya. Tapi gimana menurut lu para crackers? Mungkin ada kesimpulan sendiri atau ada teori sendiri? Iya, Boleh itu komen dia, di bawah boleh, ya. tolong banget sih. Jangan kita bahas apa lagi juga komen di bawah please ya. Come on. Jadi kayak gitu video kali ini ya. Ya, betul sekali. Ada yang tambahin lagi? Udah, Sekian. sudah ada. Sekian saja. See you on next Kisah Api Unggun. Stay cracking. Salam crackers. Cek cek. Cek, cek. Bingung. Iya.